Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak soleh dan solihah? Semoga anak soleh dan solihah hari ini dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak solih, hari ini kita akan belajar masih di tema 5 pengalamanku, dan sekarang masuk ke subtema 2 tentang pengalaman bersama teman. Nah, di subtema 2 ini pembelajaran 1 yang akan kita pelajari adalah PKN dan bahasa Indonesia. Nanti setelah anak soli belajar, diharapkan anak soli mampu menjelaskan aturan bermain bersama teman yang berlaku di rumah dan mampu membuat ungkapan permintaan maaf kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan. Mengenal aturan di rumah. Nah, masih ingatkah anak solih dan solihah apa itu aturan? Nah, aturan adalah hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Setiap aturan di rumah harus dipatuhi. Aturan harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Dengan mematuhi aturan, hidup kita menjadi lebih teratur. Nah, bermain bersama teman sangat menyenangkan. Namun, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat kita bermain. Apa saja itu? Nah, aturan bermain bersama teman di rumah diantaranya membereskan kembali mainan apabila telah selesai bermain, ramah dan rukun dengan teman, tidak mengotori rumah, dan tidak boleh lupa sholat dan belajar. Jadi walaupun kita bermain, sholat dan belajar itu tetap diutamakan. Jangan sampai kita anak solih dan solihah bermain sepanjang hari tapi melupakan sholat dan belajar. Aturan bermain di rumah teman, apa saja? Nah, selain aturan bermain di rumah sendiri ketika bermain, ada juga aturan bermain ketika di rumah teman. Nah, apa saja itu? Yang pertama, meminta izin kepada orang tua. Jadi sebelum anak solih dan solihah berangkat mau main ke rumah teman, izin dulu sama mama sama ayah ya. Biar apa? Biar orang tua kita tidak khawatir. Kalau kita tidak minta izin, nanti mama dan ayahnya mencari anak solih kemana. Ya. Kemudian yang kedua, bermain pada waktu yang tepat. Misalkan kita tidak bermain terlalu malam abis isya anak soli datang ke rumah teman-teman. Itu tidak boleh ya, karena mengganggu waktu untuk istirahat. Bermainlah di waktu yang tepat, contoh setelah pulang sekolah atau di sore hari. Nah, yang ketiga, bermain di tempat yang aman. Di area rumah, di depan halaman atau di belakang halaman, tapi tidak di tempat-tempat yang tidak aman, misalkan di dapur, apalagi bermain-main kompor, itu tidak boleh ya. Mainlah di tempat-tempat yang menurut anak soli itu aman untuk anak soli dan solihah. Kemudian yang terakhir, tidak bermain benda yang berbahaya. Contohnya main api tadi. Aku mau mainnya di dapur, mainin kompor misalkan, atau mau mainnya main masak-masakan tapi pakai pisau yang asli. Nah, itu tidak boleh ya karena berbahaya. Nah, menaati aturan saat bermain membuat permainan menjadi menyenangkan. Nah, sekarang giliranmu. Coba sebutkan 3 aturan bermain yang ada di rumahmu. Lalu tulislah pada buku tulis tematik. Ya, tadi kan sudah disebutkan contoh aturan bermain di rumah dan aturan bermain di rumah teman. Sekarang coba anak solih tulis 3 aturan bermain di rumah anak solih. Ya, di buku tulis tematik. Menulis kalimat permintaan maaf. Nah,
Simak cerita berikut ini. Pada Sabtu pagi, Siti dan Lani bersepeda bersama. Lani mengayuh sepeda dengan cepat dan menabrak sepeda Siti. Siti pun terjatuh dari sepeda. Lani segera turun dari sepeda dan membantu berdiri. Lani memapah Siti berjalan dan meminta maaf. Siti memaafkan Lani, mereka saling bermaafan. Jadi kalau kita punya salah kepada teman, misalkan tidak sengaja nih, sama seperti Lani tidak sengaja menabrak Siti ketika bersepeda, kita harus meminta maaf. Nah, mengapa Lani meminta maaf kepada Siti? Karena Lani bersalah sudah menabrak Siti, walaupun itu tidak sengaja ya. Kita harus tetap minta maaf kalau kita bersalah. Saat kita berbuat salah, sengaja ataupun tidak sengaja, maka kita harus meminta maaf. Sebaliknya, saat ada teman yang meminta maaf kepada kita harus berbesar hati untuk memaafkannya. Perhatikan percakapan berikut ini. Udin tidak sengaja menjatuhkan buku Dayu. Udin pun segera meminta maaf kepada Dayu. Aku minta maaf. Aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku ambilkan. Nah, itu salah satu contoh permintaan maaf ya. Nah, ada lagi contoh yang lainnya. Apa yang harus dilakukan Dayu? Ya, memaafkan Udin. Iya Udin, tidak apa-apa. Terima kasih sudah mengambilkan bukuku. Jadi kalau ada orang yang meminta maaf, ya sama seperti Udin tidak sengaja menjatuhkan buku Dayu, berarti Dayu harus memaafkan. Ya karena salah satu ciri seorang muslim, ya akhlak yang baik itu adalah mau memaafkan kesalahan teman kita. Nah, perlu diingat, meminta maaf harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas, serta diucapkan dengan bahasa yang santun. Jabatlah tangan temanmu saat bermaafan. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah, dan memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Saling memaafkan dapat membuat pertemanan menjadi lebih baik. Nah, Allah Maha Pemaaf kepada hambanya. Rasulullah pun selalu mencontohkan sikap pemaaf kepada umatnya. Nah, coba sekarang ayo tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut. Nih, di sini ada 2 peristiwa. Yang pertama, kamu tidak sengaja menginjak kaki temanmu saat berjalan. Apa yang harus kamu ucapkan kepada temanmu? Yang kedua, kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Apa yang harus kamu katakan kepada temanmu? Nah, alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Tugas belajar hari ini yang pertama, menuliskan 3 aturan bermain di rumah. Yang kedua, menulis 2 kalimat permintaan maaf sesuai dengan gambar yang ini. Oke, selamat mencoba di rumah anak solih dan solihat. Tetap semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.